Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa beribadah bersama Anda semua. Coba lihat kanan kirinya, katakan selamat beribadah. Pada kesempatan ini kami ingin menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di GMS Medan. Jika ada, bolehkah melambaikan tangannya? Baik, mari kita berikan sambutan hangat bagi kita semua secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengenal GMS Medan lebih dekat lagi, sehabis ibadah ini dapat mengunjungi Welcome Lounge yang ada di area entry hall. Di sana tim Welcomer sudah siap menyambut Anda dan akan menjelaskan tentang GMS Medan lebih kurang 5-10 menit saja. GMS Medan juga memiliki sebuah wadah pengembalaan yang dinamakan Connect Group atau lebih dikenal dengan istilah CG. CG adalah sebuah komunitas rohani dalam kelompok kecil di mana kita dimuridkan, di dalamnya kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kita boleh bersahabat satu dengan yang lainnya sehingga kita dapat dikuatkan satu dengan yang lainnya. Jika Bapak Ibu belum ikut CG, dapat melakukan scan barcode yang ada di layar dan kami akan menghubungkan Anda semua dengan CG yang terdekat dari domisili Anda semua. Jemaat dapat memberikan persembahan dan penaburan pembangunan gereja di setiap minggu kedua dengan cara menggunakan amplop yang tersedia di pintu masuk dan dikembalikan ke kotak persembahan sehabis ibadah. Atau menggunakan cashless dengan cara scan kris di meja persembahan di area entry di seberang area toilet. Hari ini persiapkan diri Anda untuk menyambut perjamuan kudus. Anda dapat mendapatkan roti dan anggur dengan aser di pintu masuk. Mengajak Bapak Ibu yang berusia 50 tahun ke atas untuk menghadiri ibadah senior dengan tema Dalam Nama Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh PDP Susanto Cik yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Maret pukul 17 WIB di GMS Medan Sun Plaza lantai roof. Ibadah senior ini akan disertai dengan doa kesembuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus, dapat hadir lebih awal pada pukul 16 WIB. Bapak Ibu juga dapat mengambil flyer ibadah senior di reception untuk dibagikan kepada rekan atau saudara dan keluarga agar dapat bersama-sama beribadah dan mengalami lawatan Tuhan. Sebuah konferensi di atas semua konferensi yang pernah diadakan dalam sejarah gereja kita, yaitu GMS Super Conference, kemuliaan Tuhan atas gerejanya. Dalam konferensi ini akan diadakan sesi khusus untuk Family Conference, AOG Conference, dan Eagle Kid Conference. Jadi jangan terlewatkan dan pastikan setiap generasi menangkap porsi urapannya. Hidup dan profesi setiap murid di gereja ini akan mengalami terobosan nyata setelah konferensi ini. Bila Anda belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda di aplikasi GMS Church. Sama-sama kita akan masuk dalam tiang api dan tiang awan Tuhan atas gereja ini. Mari sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kami datang hari ini ke rumah Tuhan. Ingin memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan oleh pujian dan penyembahan kami. Biarlah nama-Mu diagungkan di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah juga Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pulang dari tempat ini, dari gereja ini, kami boleh mengalami perubahan yang baru. Kami boleh mengalami sukacita. Kami boleh mengalami damai sejahtera. Dan biarlah api yang baru kami bawa ke keluarga kami. Dan kami bawa sesuatu yang baru di tengah-tengah sahabat-sahabat kami Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah pada siang hari ini. Kita semua yang siap beribadah bersama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Tahun Persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan,
sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan, pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia, suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita, dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena sorga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik kita bersatu di dalam Dia. Salam jemaat Tuhan, mari semua bangkit berdiri, sorakan haleluya. Semua tangan di atas, come on. Yes Lord, kami bersorak-sorak karena nama Engkau Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Good. Mari sama-sama katakan, come on. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Yes Lord. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua tangan. Yes Lord. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Yesus kami Tuhan.
raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Semua tangan di atas kawan. Seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Terpaku aku dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menjinari kegelapanku, tak dapat ku melupakannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menjinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Terpana, tertegun aku dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hati-Mu mengubah sifatku, kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menjinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa Tuhan. Haleluya. Hadir-Mu mengubah sifatku, menjinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menjinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa Jemaat Tuhan silakan duduk. Kau selalu hadir, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami mau datang ke hadapan Kau Tuhan. Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat,
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, dawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
Syakarabadaraba. Mengalir kuasa-Mu. Holy Spirit. Setiap hati kami Tuhan. Ini hidup kami, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah di tempat ini. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Holy Spirit. Kau teman terbaik kami Tuhan. Roh Kudus. Kau selalu ada bersama kami. Mari angkat suaramu. Mari sembah dengan lembut, dengan iman kita. Datang kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Biarlah pada saat ini fokus kita hanya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Irabasyaka harararaba. Irabasyaka harararaba. Haleluya. Irabasyaka rabarararaba. Yes Lord. Jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Oh, my best friend. Yes, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best
best friend. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sahabat kami. Hari ini kami bisa datang beribadah, kami bisa mendengarkan firman. Dimanapun kami berada, kami percaya itu sebuah anugerah. Kami mau mendengarkan dan melakukannya. Di saat ini Tuhan mengingatkan saya bahwa jangan memandang sebuah janji Tuhan dalam sudut pandang yang pendek atau terbatas. Janji Tuhan itu panjang dan selalu akan ada janji-janji yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Dan tujuannya satu, jelas. Bukan untuk memperbesar hidup kita saja, tapi juga untuk sebagai keharuman nama Tuhan. Bapak Ibu, kuatkan kaki kita, teguhkan hati kita, dan kunci iman kita dalam kerajaan Allah. Maka engkau semua akan melihat sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan atas suaramu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau buka telinga kami, Engkau juga sampaikan melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, dan juga benih yang ditabur bisa tumbuh subur di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Dan silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa beribadah, berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu GMS Medan di Ibadah 3 di hari ini. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan singkat. Nama saya Jimmy Ujung, saya saat ini adalah salah seorang volunteer yang melayani di GMS Medan dan dipercayakan sebagai salah seorang tim leader yang ada di pengembalaan dan juga dipercayakan sebagai Kadep Edukasi Regional Sumatera di Departemen. Dan saya jadi ingin bertanya, semua sudah lulus MSC, My Spiritual Journey, jangan lupa ya, daftarkan diri Anda di kelas terdekat, Anda akan belajar banyak, karena MSC itu bukan hanya sekedar materi, tapi juga melatih kita untuk berpikir dari sudut pandang kerajaan Allah. Dan bulan ini, sepanjang bulan ini, seluruh tema khotbah GMS adalah mengenai profesi dan juga teamwork. Profesi, pekerjaan, dan juga kerjasama tim. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Ibadah 3 ini kita akan membahas tentang Yesus menulis di tanah, lalu ada orang-orang datang melempar batu kepada perempuan berzina. Tapi untuk sebelum itu, saya ingin kita merenungkan judul khotbah kita di hari ini. Anda tahu judulnya, mungkin nanti bisa ditampilkan. Judul khotbah kita adalah batu apa yang Anda lempar? Kita renungkan dulu. Batu apa yang pernah kita lempar? Atau apakah ada batu di tanganmu saat ini? Sekali lagi, batu apa yang Anda lempar atau pernah Anda lempar? Atau apakah ada batu yang sedang Anda genggam saat ini? Sekalipun di dalam ruangan ini. Beberapa tahun yang terakhir, kita tahu ada sebuah istilah baru yang dikenal oleh dunia. Namanya adalah cancel culture. Pernah dengar? Cancel culture. Budaya meng-cancel seseorang. Ini adalah fenomena di mana kita bisa merusak hidup seseorang dengan menarik dukungan secara besar-besaran di dalam sosial media. Di dalam sesuatu hal yang kita nggak suka dengan orang itu, kita bisa mengecam, memboikot, dan kita bisa menghujat di sosmed. Dan sebuah kesalahan seperti postingan lama yang mungkin kurang bijak, pada saat seseorang yang baru mulai di sosmed atau video yang diedit dan dirubah, itu bisa dipakai untuk mempermalukan seseorang. Dan dalam 24 jam, karir seseorang bisa hancur. Hanya gara-gara cancel culture ini. Dan memang kita akui ada kesalahan, manusia nggak akan sempurna kan Bapak Ibu. Selalu ada kesalahan yang perlu dikoreksi. Tetapi seringkali pada saat kita mengkoreksi dengan cara yang tidak tepat, bukan pemulihan yang terjadi Bapak Ibu, tetapi penghukuman massal
yang datang kepada orang tersebut. Orang-orang lain bisa ikut menghakimi tanpa benar-benar memeriksa kebenaran dari apa yang sudah ditayangkan atau sesuatu yang sudah diedit. Dunia bisa memberi label kepada seseorang hanya karena satu kesalahan saja. Seakan-akan kesalahan itu adalah seluruh kehidupannya. Dan tanpa sadar, bagi saya itu seperti melempar batu versi modern, versi digital. Kita sedang melempar batu di dalam digital. Dan perlahan-lahan ternyata budaya ini secara tak langsung, secara tak sadar, mulai terbentuk menjadi budaya di dalam kantor, budaya di dalam bisnis, budaya di dalam keluarga juga bisa terjadi. Bahkan tanpa kita sadari masuk ke dalam pelayanan di gereja. Ada masih bersama dengan saya Bapak Ibu? Masih, amin. Oke, kita lanjut ya. Kita refleksi diri lagi. Sebelum kita masuk ke firman, yang pertama, pernahkah kita menggosip orang dan membesar-besarkan masalah di belakang seseorang saat orangnya tidak ada. Tapi begitu orangnya masuk ruangan kita diam. Orangnya keluar kita ngomongin lagi. Pernah gak? Bagi saya itu seperti melempar batu penghakiman kepada orang itu. Atau yang kedua, pernahkah Anda menyimpan kekecewaan yang tak dibereskan, lalu Anda mulai menjaga jarak, menarik diri, lalu Anda berkata, gak mau lagi bersama dengan dia. Padahal itu adalah kekecewaan, bukan salah orang lain. Pernah? Pernah. Bagi saya itu batu kepahitan. Dan yang ketiga, pernahkah Anda berkata dalam hati, dia belum pantas dipromosikan. Tunjuk yang di LED sekarang ya, dia belum pantas dipromosikan. Pernah gak? Itu batu iri hati Bapak Ibu. Tapi tenang saja. Hari ini kita tidak melakukan penghukuman massal. Kita juga tidak akan bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Kita akan berbicara apa yang ada di tangan Anda saat ini. Oke, kita baca ayatnya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Para laki-laki bacakan yang ganjil, para perempuan bisa bacakan yang genap ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Silakan. Para pria ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pendek ya ayat 1. Ayat 2 silakan para perempuan. Ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi para pria suaranya jangan kalah. Dan ketika ia pun bangkit, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, mulai dari yang tertua, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Katakan amin Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat, kita kupas ayatnya satu-satu bagian. Dimulai sebenarnya ayat pasal ini ada satu yang ketinggalan ayatnya. Itu di ayat Yohanes 7 ayat 53. Jadi perikopnya dimulai dari Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tapi kalau kita lihat ketinggalan di Yohanes 7 ayat 53 yang ayat pasal 7 yang terakhir. Itu berkata seperti ini, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, baru ke Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi pasal ini dimulai dari kisah di mana Yesus mau ditangkap,
sebelumnya ditangkap oleh orang-orang Farisi, tetapi mereka tidak berani. Itu ada di pasal ke-7. Malam itu terjadi perdebatan, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Lalu karena tidak berani menyentuh Tuhan Yesus, akhirnya semua orang pulang ke rumah. Orang-orang Farisi pulang ke rumah dan kita tidak tahu apa yang mereka bawa ke rumah pada saat itu. Tapi mungkin saja mereka pulang dengan hati yang belum selesai. Tapi yang kita tahu besok paginya mereka tetap datang membawa tuduhan, berarti hatinya belum selesai. Sedangkan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus sering ke sana untuk berdoa saat teduh, berbicara dengan Bapaknya. Bapak kita semua juga, Bapak di surga. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Sebelum kita menghadapi sebuah masalah, sebelum kita menghadapi orang lain yang datang dengan persoalan, Tuhan Yesus lebih dahulu menghadap kepada Bapa. Berarti artinya kita juga harus seperti itu. Sebelum kita menilai sebuah permasalahan, sebelum kita bertemu dengan sebuah persoalan, serahkan hati kita untuk tetap benar di hadapan Bapa terlebih dahulu. Orang yang tidak punya bukit zaitun pribadi, tidak punya ruang doa, tidak punya jam doa bersama dengan Bapa, itu akan mudah terikut arus dunia dan ikut melempar batu. Karena dia nggak tahu harus melakukan seperti apa, akhirnya terikut. Karena itu poin pertama kita, sebelum menghadapi persoalan, menghadaplah kepada Bapa terlebih dahulu. Selalu ingat ini, setiap ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan, menghadaplah kepada Bapa di Bukit Zaitunmu terlebih dahulu. Maka Anda akan sangat berhikmat untuk menyelesaikannya. Di ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus, atau kita ngomong Tuhan atau Yesus tidak menunggu suasananya aman dan mereda dulu. Padahal sebelumnya kan terjadi pertengkaran besar. Tapi Tuhan itu, Yesus itu tidak menunggu harus aman mereda dulu baru dia datang ke bait Allah. Panggilan Tuhan atau panggilan Tuhan atas hidup kita, panggilan kita baik di keluarga, pekerjaan, di pelayanan, tidak perlu menunggu suasana yang nyaman baru kita datang, Bapak Ibu. Kadangkala kita dipanggil ke tempat yang tidak nyaman, tapi justru disitulah engkau yang akan membawa kenyamanan di sana. Orang yang dewasa rohani tidak digerakkan oleh perasaan, tidak digerakkan oleh emosi, tapi digerakkan oleh tanggung jawab di dalam Tuhan. Ada tanggung jawab enggak kita ke sana? Kalau kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melihat mana yang nyaman, mana yang gak nyaman, mana yang suka, mana yang gak suka, mana yang diinginkan kedagingan kita, mana yang gak diinginkan, kita gak akan lihat itu. Yang kita pandang hanya Tuhan. Kalau kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, dewasa rohani, kita selesaikan. Pagi-pagi benar, kata ini juga menunjukkan sebuah inisiatif. Inisiatif untuk datang lebih dahulu daripada yang lainnya. Inisiatif untuk berani mengambil tanggung jawab daripada yang lainnya. Di dalam pekerjaan, profesi, di dalam teamwork Anda. Jadilah orang yang lebih dahulu berani tergerak untuk memberi teladan yang baik di sana. Amin Bapak Ibu? Amin. Mau ya? Oh ya, mau ya? 50% yang berkata mau. Oke. Yesus tidak langsung menghadapi perempuan dan orang Farisi. Dia lebih dahulu menghadapi hatinya sendiri di hadapan Bapa seperti apa. Karena itu jangan jadi anak Tuhan yang sekedar mencari suasana nyaman. Carilah hati yang nyaman. Bait Allah itu adalah tempat yang kudus. Tempat yang aman di mana hadirat Tuhan itu terasa seperti di ruangan ini. Tapi justru di bait Allah pula pada saat itu, tuntutan dan tuduhan bisa muncul di dalamnya. Di bait Allah Bapak Ibu. Tapi ada tuduhan, ada tuntutan di dalamnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah datang pagi-pagi benar untuk pelayanan, tuduhan dan juga konflik tetap muncul. Bapak Ibu, roh perpecahan itu bisa muncul di mana saja. Bahkan bisa masuk ke dalam kerohanian kita. Karena itu kita harus sangat waspada. Jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan pada sebuah tuduhan yang belum terbukti kebenarannya atau belum jelas.
Ayat 3-5 tadi, maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Tentang hal itu. Bapak Ibu, kita coba bayangkan dulu. Kita ada di sana atau kita di tempat ini. Semua orang lagi berkumpul. Semua orang ada di sini. Lalu Tuhan Yesus sedang mengajar, termasuk saya sedang mendengarkan Tuhan Yesus sedang mengajar. Jemaat banyak, tenang, fokus mendengarkan seperti sekarang. Tiba-tiba suasananya berubah, suasananya pecah. Ada seorang perempuan diseret masuk dari sana, diseret dari pintu. Mereka datang, bawa, tarik dia, bukan dengan rasa hormat, tapi tarik dengan rasa sombong, tarik ke tengah-tengah kita, dan perempuan itu hanya dijadikan sebagai barang bukti. Alkitab berkata, mereka menempatkan dia di tengah. Kata Yunani yang dipakai, bahasa aslinya, itu berasal dari kata histemi. Histemi itu artinya ditegakkan, diposisikan, berdiri, dipaksa. Artinya wanita itu bukan karena kemauannya, bukan sukarela. Dia datang karena dipaksa untuk berdiri di tengah, diposisikan supaya semua mata mandang dia. Dan orang-orang tahu kesalahannya di depan semua orang di publik ini. Jadi perempuan ini bukan dibawa ke bait Allah, bukan dibawa ke gereja, bukan dibawa ke tempat ini untuk dipulihkan, tapi untuk dipermalukan rame-rame. Betapa malunya perempuan itu pada saat itu. Betapa malunya dia. Dia pasti berpikir, ini semua orang liatin saya, mata mereka melotot. Dia pasti berpikir, saya gak bisa hidup lagi seperti ini. Mau gimana lagi saya? Dia gak bisa bersembunyi, dia tidak ada kesempatan untuk menjelaskan diri. Bayangkan kalau perempuan itu adalah orang yang kita kasihi. Bayangkan Bapak Ibu. Atau bayangkan kalau itu adalah saudara Anda. Atau bayangkan kalau itu adalah kita sendiri yang berdiri di situ, diposisikan seperti itu. Karena itu poin kedua, jangan cepat melempar batu pada posisi yang belum pernah Anda rasakan. Jangan menghakimi. Tapi muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, di mana laki-lakinya? Kok cuma ada perempuannya? Laki-lakinya di mana? Bukankah di hukum Taurat, di imamat berkata, kalau berzina, dua-duanya dirajam. Laki-laki dan perempuan. Ini kenapa cuma perempuan? Laki-lakinya di mana? Ini artinya begini, banyak orang bisa tahu hukum, banyak orang bisa tahu tentang keadilan, tapi enggak semua orang punya hati nurani, atau tidak semua orang bisa menjaga hati nurani. Bisa menghafal di sini, tapi hatinya mungkin tidak. Banyak orang yang tahu ayat firman Tuhan dipakai, hukum Taurat dipakai, tapi belum tentu memahami isi hati Tuhan. Jadi para ahli Taurat itu datang bukan untuk menegakkan kebenaran Bapak Ibu. Mereka datang tujuannya jelas, mau menjebak Yesus. Kita perlu berhati-hati kepada cara kerja roh tuduhan. Roh tuduhan itu biasanya datang, tidak mencari kebenaran, tapi dia mencari seseorang untuk bisa dijadikan korban, diletakkan di tengah-tengah untuk dipermalukan. Dan kalau kita pikir-pikir kembali, ternyata budaya itu tidak hanya berhenti di zaman itu saja, di zaman Farisi. Kecenderungan untuk menghakimi itu bisa muncul dalam hati semua manusia. Dan itu bisa terjadi mungkin di kantor, di pekerjaan. Yang dibawa ke meja meeting bukan kebenaran, tapi sudah dipotong-potong, bukan cerita utuhnya. Tujuannya jelas untuk menguntungkan satu pihak tertentu. Setiap kejadian itu selalu ada lebih dari satu sudut pandang. Kalau saya suka melihat dari 4 sudut pandang. Jadi kita harus tunggu dulu 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Baru kita bereaksi. Pernah tidak? Anda tahu ceritanya belum lengkap. Kronologisnya belum lengkap, tapi Anda ikut mengangguk. Orang ngomong begini, padahal belum lengkap. Belum semua diceritakan, kita sudah, tanda ACC. Pernah enggak Anda tahu ada sisi ceritanya banyak, tapi Anda pilih satu hanya untuk menyenangkan apa yang Anda ingin dengarkan. Bapak Ibu, kadang kita enggak perlu lempar batu beneran, enggak perlu. Cukup berdiri, diam saja. Itu sudah cukup membuat orang yang dihakimi berdiri di tengah-tengah sendirian. Kita diam aja, angguk aja. Itu sudah membuat orang itu merasa hidupnya sudah selesai. Tapi mungkin saja pada saat pagi itu, pada saat perempuan itu diseret di tengah-tengah. Perempuan itu tidak berdiri sendirian Bapak Ibu.
Bisa saja semua orang yang di samping juga pernah melakukan kesalahan dosa yang sama. Tapi tidak ketahuan. Yang ketahuan hanya perempuan itu. Tapi kita semua juga melakukan dosa. Hanya bedanya satu berdiri di tengah, yang lainnya berdiri di pinggir, punya kesempatan ikut melempar batu. Tapi juga ada dosanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang perempuan itu. Pertanyaannya bagi kita saat ini. Kita berdiri di posisi yang mana? Kita yang melempar batu atau kita yang di tengah? Atau kita lagi sedang di pinggir memikirkan untuk ikut memungut batu nih? Kita yang mana? Kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat ke-6 tadi. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka mengatakan itu untuk mencobai Yesus. Jadi yang paling bermasalah pada saat itu bukan perempuan itu. Yang paling bermasalah pada saat itu adalah orang-orang di sekitarnya yang merasa dirinya paling bersih, paling kudus, gak ada dosanya. Mereka tidak datang dengan senjata, tapi datang dengan ayat firman Tuhan. Untuk menghakimi seseorang. Dan orang yang paling berbahaya dalam sebuah kerjasama tim, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang paling berbahaya nantinya adalah orang yang tidak tahu dirinya melakukan kesalahan. Dan merasa dirinya paling benar. Dia merasa saya paling benar. Gak pernah ada kesalahan di saya. Dan itu yang merusak hubungan di dalam kerjasama teamwork. Ada orang yang berkata, saya hanya berdiri tegak untuk menerapkan prinsip. Padahal motif yang ada di dalam dirinya. Motif yang jauh dalam dirinya. Ada bagian dirinya yang hanya ingin menang sendiri. Ada bagian dari dirinya hanya sebuah gengsi yang gak mau kalah. Ahli Farisi, ahli Taurat, mereka gak salah pakai hukum Taurat. Benar ya, kalau berzina harus dirajam. Benar, yang mereka bawa keluar benar, memang ada hukum rajam. Tapi mereka datang bukan untuk memulihkan seseorang. Mereka datang untuk menjebak dan mendapat keuntungan bagi mereka sendiri. Ada masih bersama dengan saya? Masih ya? Saya berdoa untuk hari ini, rema ini yang muncul. Waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, apa hubungannya profesi teamwork sama perempuan berzina dilempar batu? Yesus menulis di tanah. Tapi setelah kita membuat khotbah menyusunnya, ternyata saya mendapatkan banyak hal yang bisa kita pelajari. Anda belajar sesuatu? Amin? Oke, ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa diri mereka paling benar. Dan ternyata batu di tangan orang yang merasa dirinya paling benar dan paling hebat, itu bisa lebih berbahaya daripada dosa yang sedang dihakimi di tengah itu. Siapa lebih berbahaya? Dosa dia atau dosa yang di tengah atau batu yang dipegang oleh orang-orang sekitar. Bukankah kita semua seorang pendosa, Bapak Ibu? Ada yang gak berdosa di tempat ini? Anak saya umur 3 tahun, udah gosok gigi, dia masih makan bonbon, permen. Saya tanya, kamu makan bonbon ya? Enggak. Sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, tidak ada orang yang tidak berdosa. Jelas, selesai. Karena itu kita perlu Tuhan. Karena itu Yesus berkata di Lukas 5 ayat 31-32. Bukan orang sehat yang memerlukan, tapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Itulah kita semua Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak langsung menjawab mereka. Ia membungkuk dulu, artinya sebelum kita meluruskan orang lain, hati kita sendiri dulu harus dibungkukkan di hadapan Bapa. Hati kita benar gak sebelum kita meluruskan orang lain. Batu itu kadang-kadang bisa dilempar dengan kata-kata. Kata-kata saja, itu seperti melempar batu. Batu itu kadang bisa dilempar dengan keputusan sepihak yang mungkin gak adil. Atau bahkan batu itu bisa dilempar dengan kita tidak melakukan apa-apa. Diam aja. Kita tahu itu sesuatu yang salah dan perlu dibenarkan, tapi kita diam. Kita tahu ada yang terjadi, tapi kita diam saja. Yakobus 4 ayat 17 berkata begini Bapak Ibu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di pekerjaan, apakah kita diam saja karena kita berhikmat, atau sebenarnya kita diam cari aman? Kita diam, udah diam aja, cari aman aja.
Apakah kita diam demi kebaikan bersama atau kita takut kehilangan posisi kita di dalam pekerjaan? Atau kita benar-benar sedang menjaga kebersamaan, teamwork, atau kita sudah menjaga penjaga yang tertidur sebenarnya saat kebenaran dicuri dari rumah kerjasama kita itu, dari rumah teamwork itu. Yesus membungkuk sebelum ia berdiri. Artinya Tuhan Yesus tidak reaktif, tapi dia responsif, dia reflektif. Dia lihat dulu, dia pikirkan dulu, dia tahu dulu apa yang harus dilakukan, baru dia berdiri. Ketika waktunya dia harus berdiri, dia akan berdiri dengan tegas di sana. Disitulah kedewasaan rohani seseorang benar-benar terlihat. Orang yang dewasa rohani tahu kapan membungkuk di hadapan Tuhan dan tahu kapan dia harus berdiri demi kebenaran di tengah manusia. Poin ketiga kita, orang dewasa rohani tahu kapan membungkuk dan tahu kapan berdiri. Membungkuk di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan manusia demi kebenaran. Bapak Ibu, teamwork yang sehat itu lahir dari orang-orang yang lebih dulu membungkuk di hadapan Tuhan. Membungkuklah di hadapan Tuhan sebelum berdiri untuk membangun kerjasama yang baik. Kita lanjut ke ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Yesus langsung memindahkan fokus permasalahan. Yang datang, yang diseret adalah perempuan itu. Dari kesalahan satu orang perempuan itu, akhirnya dipindahkan ke semua orang. Siapa daripada Anda yang tidak pernah berdosa di tempat ini? Fokusnya berubah. Masalah terbesar dalam sebuah tim seringkali bukan kesalahan orang lain, tapi hati yang tertutup untuk melihat solusi bagi kebersamaan. Kita lebih suka melihat kesalahan orang lain daripada melihat solusi. Kita lebih suka mencari kambing hitam daripada melihat apakah diri kita perlu dikoreksi atau enggak. Ada orang-orang yang gak bisa dikoreksi, gak bisa dievaluasi. Akhirnya dia mencari kambing hitam. Dia yang disalahkan. Karena itu poin keempat, teamwork itu hancur. Bukan karena salah orang lain, tetapi karena hati kita yang tertutup. Roh perpecahan itu menyerang dengan suara yang selalu membuat kita merasa paling suci. Kita itu paling kudus, paling benar. Sehingga hanya kesalahan orang lain yang terlihat di mata kita. Itu roh perpecahan. Kamu paling hebat, kamu paling kuat, kamu paling benar. Orang itu salah. Itulah perpecahan mulai terjadi. Tuhan Yesus itu memindahkan batu dari tangan mereka ke dalam hati mereka. Batu yang mau dilempar sekarang ada di hati mereka. Dan satu persatu, kata firman Tuhan, batu di tangan mereka jatuh. Dalam teamwork dan profesional ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang cepat melempar batu. Yang kedua, orang yang cepat diam tapi cari aman. Tapi ada orang ketiga, Bapak Ibu. Orang yang cepat berdoa. Lalu merespon dengan hikmat. Bapak Ibu yang ada di tempat ini semua adalah tipe orang ketiga. Luar biasa Bapak Ibu. Kita doa semua jemaat GMS harus menjadi dampak. Orang yang ketiga, selalu cepat dalam merespon firman Tuhan. Bukan merespon emosi atau merespon sesuatu yang salah. Katakan amin. Bapak Ibu tahu tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Tapi tidak akan pernah selesai kalau kita menghindari konflik. Seringkali kita bukan menghindari konflik. Yang kita hindari adalah mengakui bahwa kita ada bagian yang salah di dalam konflik. Kita juga perlu dibereskan. Di dalam setiap konseling misalnya, ada 2 pihak yang cekcok. Pernah gak ada satu pihak yang merasa dirinya salah? Dunia konseling selalu 2 pihak ada kesalahannya. Ada api, ada asap. Gak mungkin, kita tepuk tangan gak mungkin kalau cuman sebelah tangan. Ada api, ada asap. Kedua belah pihak harus dikoreksi. Kita lanjut di ayat ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ini kedua kali Tuhan Yesus membungkuk, menulis di tanah. Kita lihat kontrasnya. Mereka pegang batu, tapi Tuhan Yesus menulis di tanah. Apa yang ditulis Tuhan Yesus tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi ada beberapa teolog yang mengacu kepada Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13, tapi dalam versi bahasa Inggris, King James Version. Tidak di dalam bahasa atau versi LAI.
Tapi di dalam versi King James Version, itu terjemahannya kira-kira seperti ini. Orang yang berpaling daripadamu akan ditulis di tanah. Orang yang berpaling daripada Tuhan akan ditulis di tanah. Lalu kenapa di tanah? Karena debu itu cepat dikipas oleh angin dan akan hilang. Nggak kelihatan lagi namanya. Berarti Yesus membungkuk 2 kali untuk menulis. Pertama, dia menulis, bisa jadi dia menulis dosa perempuan itu. Dia tulis. Lalu kedua kali dia menulis dosanya siapa? Semua orang yang hadir, dia tulis satu-satu. Maka lama kan, adegannya lama ini. Kapan Yesus naik lagi, bungkuk lagi, naik lagi. Dia terus menulis dulu, Yesus menulis satu-satu, daftarnya panjang. Nah, bagi orang Yahudi pada saat itu yang mengenal kitab nabi-nabi, tindakan Yesus ini sebenarnya mempunyai makna yang sangat kuat. Seakan-akan Yesus menunjukkan sesuatu yang seharusnya tertulis di tanah, itu bukan perempuan itu saja. Tapi juga kalian yang datang menuduh. Menuduh pun itu dosa. Ketika kita di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar Bapak Ibu. Kita semua bawa kesalahan. Sampai hari ini setiap pagi sebelum saya naik ke atas mimbar ini, saya juga masih berdoa, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Kita nggak pernah luput dari kesalahan. Kita semua pernah berdiri di posisi yang sama sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia dan keselamatan, pengampunan dari Tuhan kok. Dan saat dunia menyerang dengan hati yang keras, kita lihat hati Yesus tetap lembut. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak gampang tersulut. Dia berpikir jernih, tetap tenang di tengah tekanan. Karena itu teamwork itu sebenarnya bisa rusak, bukan karena konflik, tapi karena emosi yang cepat meledak. Emosi cepat meledak, teamwork itu susah berjalan. Mungkin hari ini kita bukan soal perempuan itu lagi. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang menyoroti hati kita semua. Apakah, izinkan saya ngomong begini, apakah engkau masih merasa paling benar? Atau apakah engkau terlalu takut berdiri membela kebenaran? Apakah engkau terlalu takut untuk mengabarkan Injil, untuk menegur, untuk menasehati? Apakah kita terlalu takut untuk menghibur seseorang yang di dalam pergumulan yang berat? Yohanes 8 ayat 9 tadi, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Satu persatu pergi, mulai dari yang tertua. Kalau saya tanya begini, kenapa mulai dari yang tertua? Banyak yang menjawab saya begini, ya Pak, karena yang paling tua paling banyak dosanya. Makanya daftarnya paling panjang, dia baca, waduh, saya punya 200-an daftarnya ditulis Tuhan Yesus. Malu pergi dulu. Mulai dari yang tertua. Tapi di situ kita bisa belajar. Pengalaman hidup seseorang seharusnya membuat seseorang itu sadar bahwasannya dia perlu kasih karunia Tuhan. Karena kita akan semakin banyak kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Bukannya merasa semakin hebat. Kehebatan kita karena Tuhan di belakang kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kita baca ayat Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ayat 37 sampai 39, mulai dari 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Paulus pernah menolak Markus karena menganggap Markus pernah salah, pernah gagal karena meninggalkan dia di Pamfilia. Bapak Ibu tahu Markus itu adalah sepupunya Barnabas. Dan Markus adalah penulis Injil Markus. Dan ini menjadi perselisihan antara Barnabas dan juga Paulus. Secara profesional, Paulus itu masuk akal alasannya. Dia berpikir dari sisi jangan sampai orang ini menghambat perjalanan pelayanan kita. Sedangkan Barnabas berpikir dari sisi, melihat dari sisi, kita harus memberi kesempatan pada saudaranya ini. Tapi apakah dalam perselisihan tersebut,
Barnabas melempar batu kepada Paulus. Paulus memandang dari sisi kegagalan, tapi Barnabas memandang dari sisi potensi. Markus masih ada potensi, jangan lihat kegagalannya saja. Kalau saja waktu itu Barnabas ribut besar, tumbuk-tumbukan dengan Paulus, lalu atau Markus itu dianggap tidak akan berhasil lagi, dianggap gagal selamanya, maka Markus tidak punya kesempatan untuk menulis Injil Markus yang kita pegang sampai hari ini. Tapi di akhir hidup Paulus, Paulus berkata, jemput Markus, pelayanannya penting bagiku. Ternyata Bapak Ibu, satu orang yang tidak melempar batu bisa menyelamatkan masa depan orang tersebut. Satu orang gak lempar batu, ternyata masa depan orang lain bisa diselamatkan. Jika boleh jujur, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelayan Tuhan juga, saya juga pernah tergoda untuk melempar batu, pastilah ya. Dan saya juga sering dilempar batu, bukan hanya lempar, dilempar juga sering. Saya juga pernah merasa, kenapa bukan saya, kenapa orang lain yang dipilih, kenapa bukan begini, tapi harus begitu, kenapa. Tapi setiap pertanyaan atau setiap perkataan yang kecil itu, itulah batu-batu kecil yang sedang terbentuk di dalam hati kita. Batu empedu dong ya namanya ya, batu dalam hati, ya batu empedu. Ternyata kata-kata yang kecil, bisikan-bisikan yang kecil, pertanyaan-pertanyaan yang gak dijawab itu bisa menjadi batu-batu kecil yang mulai terbentuk. Sakit gak ada batu di dalam hati? Sakit gak? Sakit loh. Harus ke dokter, harus operasi lah. Tuhan Yesus operasi hati kita hari ini. Saya bisa aja waktu itu berpenampilan, kelihatan rohani seperti orang Farisi. Penampilannya rapi, rohani. Tapi sebenarnya hati saya ada batunya yang siap untuk dilempar. Tapi waktu itu seringkali Roh Kudus menegur saya. Katanya justru batu kecil itulah yang membuatmu jauh dari Tuhan. Bukan batu besar. Karena pepatah bahasa Indonesia. Tapi saya pikir sekarang gak diajarkan lagi di kelas anak-anak ya. Dulu pepatah kita, orang terjatuh bukan karena batu besar. Tapi orang terjatuh karena batu kelikir. Kalau batu besar kelihatan dong. Mana bisa jatuh, tapi kerikir itu tajam, masuk ke dalam telapak kaki, luka kita terjatuh. Batu kecil yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bisikan kecil yang berkata, ayo balas, kamu gak dihargai, balas aja. Atau bisikan kecil yang berkata, gak usah doh melakukan lebih, toh kalau gak ada saya, gak jalan tuh pelayanan. Gak usah lebih, santai aja. Banyak bisikan-bisikan dari pendakwa yang akhirnya membuat kita bukannya makin membaik, tetapi akhirnya batu kelikir menjadi besar dan diikatkan ke dalam leher kita. Seringkali batu itu bukan tentang orang lain Bapak Ibu, tapi tentang diri kita sendiri. Bawa batu kemana-mana itu berat, lepaskan batu. Rasakan damai sejahtera dan kelegaan. Ada poin kelima, batu kecil yang disimpan di hati bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita lihat ya, ayat yang ke-10 tadi, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Yesus bangkit yang kedua kalinya. Pertama, ia berdiri untuk menegur orang banyak. Sekarang ia berdiri untuk memulihkan satu orang saja. Lalu Yesus berkata, hai perempuan. Yesus tidak berkata, hai pezina, hai orang gagal, hai pendosa. Tidak. Yesus berkata, hai perempuan. Kalau dunia suka memberi label kepada seseorang karena sebuah kesalahan. Tapi Yesus selalu melihat identitasmu sebagai anak Tuhan sebelum menyatakan kesalahanmu. Di sekuler kita lihat kebalikannya kan Bapak Ibu. Banyak yang bilang, itu memang ceroboh. Lah itu memang gak bisa dikasih kesempatan. Banyak drama lah. Banyak problem orang ini. Banyak gagalnya. Tapi Yesus itu memisahkan, mengkoyakkan dosa dengan orangnya. Ditarik keluar dulu. Bukan kompromi terhadap dosa Bapak Ibu. Tapi itu caranya Tuhan Yesus membawa perempuan itu memasuki pintu pemulihan. Dikoyakkan dulu dosanya keluar. Kamu itu anak Tuhan. Kamu itu diciptakan seturut gambaran Tuhan. Maka dosa ini tidak harusnya ada di dalammu. Ditarik keluar dulu. Lalu Yesus bertanya, di manakah mereka? Emang Tuhan Yesus gak tahu di mana mereka? Kan semua sudah pergi. Tapi Yesus bertanya, di manakah mereka? Perempuan itu juga tahu mereka sudah pergi. Tapi ia ingin perempuan itu melihat sendiri, menyadari sendiri bahwa para penuduhnya itu sudah pergi.
Yang paling sulit bagi manusia kadang bukan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni saya, kita terima pengampunan. Tapi yang paling sulit adalah menyadari bahwa tuduhan itu sudah benar-benar bersih. Nggak ada lagi. Kita sudah diampuni, tapi kadang-kadang kita masih hidup seperti orang yang sedang diadili. Kita sudah pulih, jangan kembali kepada masa lalu. Luka masa lalu jangan dipegang terus. Yesus itu membuat perempuan itu melihat sendiri, batu-batu itu sudah tidak ada lagi. Kalau Anda sudah diampuni, jangan memandang luka lama Anda terus. Jangan lihat ke belakang terus. Ayat ke-11, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Itu bukan berarti dosa itu ringan Bapak Ibu. Tapi hukuman yang harusnya perempuan itu terima justru ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang tanggung semua. Harusnya batu itu ke perempuan. Tapi hari itu dia berkata, saya tanggung dosamu, jangan buat dosa lagi. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Itu artinya ada kasih karunia dari Allah. Tapi kasih karunia itu bukan berarti izin untuk berbuat dosa terus. Kasih karunia itu artinya pergilah, jangan buat dosa yang sama lagi. Bukan izin untuk ya udah gak apa-apa. Nanti kalau udah dosa Tuhan Yesus ampuni. Itu namanya main-main sama Tuhan. Itu namanya gak serius dalam kerohanian, di dalam perjalanan Anda dengan Tuhan. Karena itu poin ke-6. Kasih karunia adalah kuasa untuk berubah, bukan izin untuk jatuh dalam dosa. Dalam dunia kerja, kita bisa melihat hal yang sama. Ada orang yang pernah gagal, ada orang yang pernah salah mengambil keputusan, pastilah. Saya juga mengalaminya. Bahkan mungkin ada yang pernah kompromi jatuh dalam integritas. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mengingat kesalahannya yang itu saja? Selamanya kita ingat, wah ini orang pernah jatuh, ini orang pernah jatuh, ini orang pernah curang, ini orang pernah kompromi. Kita semua pernah berdiri seperti perempuan itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan kita tahu Tuhan Yesus berdiri di antara kita dan batu-batu itu yang akan dilempar ke kita. Orang yang sudah menerima kasih karunia tidak akan mudah melempar batu lagi. Katakan amin. Sebelum kita tutup, saya ingin bercerita sesuatu. Agar kita lebih memahami maksudnya ya. Saya mencari sebuah kisah. Dan saya temukan di tahun 1970-an ada seorang pria bernama Charles Wendell Colson. Panggil aja Charles ya, kita kenalan dengan Charles. Charles kita kenalan. Charles ini ternyata dikenal sebagai orang kuatnya Presiden Nixon di Amerika di tahun 70-an. Tapi ternyata Charles ini kompromi dan dia masuk ke dalam sebuah skandal politik. Ada nama skandalnya, itu cukup terkenal di tahun 70-an. Sehingga dia terbukti bersalah, tidak bisa menghindar lagi. Di pengadilan dia divonis 7 bulan penjara. Awalnya dituntut 3 tahun penjara. Tetapi akhirnya hakim memvonis 7 bulan penjara. Orang-orang di sampingnya, media, semua yang mewawancarai pada saat itu berpendapat hidupnya sudah selesai. Nggak ada lagi karirnya yang perlu dipertahankan. Nama baiknya sudah hancur. Tapi ternyata sebelum masuk penjara, ada seorang penasehat khususnya Presiden Nixon bertemu dengan dia. Colson ini diundang ke rumahnya, namanya Tom Phillips. Bukan Philip Mantova, Bapak Ibu ya, bukan Bapak Philip Mantova, ini Tom Phillips. Tom Phillips ini ternyata di rumah itu apa yang dilakukan oleh Tom Phillips, dia menginjili si Charles. Dia menginjili Charles Colson, dia bilang bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus. Gak apa-apa buat salah, kamu masih bisa begini, kamu akan begini. Bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan akhirnya Charles Colson menerima Kristus. Di rumahnya Tom Phillips pada saat itu. Lalu dia masuk penjara. Setelah dia terima Tuhan Yesus, konsekuensi dari dosa tetap harus dibayar. Gak bisa dihilangkan. Dia datang kepada penjara. Dia masuk penjara 7 bulan. Di dalam penjara itu dia menyadari sesuatu yang sangat mengganggu dia. Dia melihat para narapidana itu dijatuhi hukuman. Jadi yang terus difokuskan, hukum. Tetapi tidak pernah ada yang berkata setelah dihukum apa yang terjadi. Narapidana itu memang dihukum atas kesalahan dosa mereka. Tapi mereka juga butuh yang namanya pengharapan. Hope-nya gak ada. Yang ada punishment, dilempar batu. Tapi tidak pernah diselamatkan.
Setelah bebas, Charles Colson di tahun 1976, ia mendirikan Prison Fellowship. Dia mendirikan pelayanan yang berkembang menjadi pelayanan organisasi pelayanan terbesar di penjara demi penjara yang ada di dunia sampai saat ini. Hingga kematiannya, beliau sudah melayani di 120 negara dan dipandang sebagai bapak pelayanan penjara terbesar dalam kekristenan modern. Jutaan narapidana sudah disentuh oleh Injil. Bapak Ibu bayangkan, kalau saja pada saat itu dia melakukan kesalahan, Charles Colson, semua orang lempar batu. Gak ada yang namanya Tom Phillips yang tidak melempar batu, tidak diam saja, dia memanggil dia datang, diinjili, mengajarkan dia tentang Kristus. Maka tidak akan ada yang namanya pertobatan Charles Colson. Kalau tidak ada pertobatannya, maka tidak ada yang membangun Prison Fellowship. Kalau tidak ada yang membangun, maka banyak narapidana yang tidak bertobat. Kalau Yesus melempar batu, ikut melempar, hukum rajam. Wah, gua ikuti hukum Taurat. Dia ambil, dia ikut melempar, perempuan itu mati. Maka perempuan itu tidak pernah punya kesempatan untuk bertobat. Tapi hari itu berbeda. Perempuan itu diberi kasih karunia, bertobat ya. Jangan buat dosa lagi. Perempuan itu bisa diselamatkan. Kalau Barnabas melempar batu ke Markus. Markus gagal, dia lempar. Gagal. Hari ini kita tidak akan membaca Injil Markus. Kalau Tom Phillips melempar batu ke Charles Colson, kita nggak bisa bercerita di tempat ini saat ini bahwa narapidana pun bisa diselamatkan. Satu orang yang memilih tidak melempar batu mengubah sejarah di dunia ini. Dan mungkin hari ini di kantor, keluarga, pelayanan, ada Markus yang sedang menunggu. Ada Colson yang sedang menunggu. Ada seorang yang masa depannya tergantung pada apakah kita lempar batu atau enggak. Karena itu kesatuan hati itu lahir ketika kita bersedia menurunkan semua batu. Meletakkan semua batu di lantai. Dan kita meninggikan kasih karunia Tuhan atas hidup semua orang. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saya kasih summary-nya. Batu apa yang Anda lempar? Yang pertama, periksa hatimu sebelum mengangkat batumu. Kebenaran tanpa hati yang bersih itu kadang bisa melukai lebih dalam daripada kesalahan itu sendiri. Kadang kesalahan itu bisa atau sesuatu yang tanpa hati yang bersih itu lebih melukai daripada kesalahan yang ada. Yang kedua, jangan kompromi akan dosa, tetapi juga jangan menutup pintu pertobatan. Yesus tidak membenarkan kesalahan perempuan berzina itu. Tapi Yesus berkata, saya beri kesempatan untuk kamu berubah. Jangan ulangi lagi, pergilah. Kesempatan buat kamu. Jangan kompromi akan dosa. Kita nggak pernah kompromi akan dosa. Tapi kita juga tidak menutup pintu kalau orang mau bertobat. Dan yang ketiga, pilihlah untuk memulihkan, bukan menjatuhkan. Selalu punya pikiran, kalau orang datang kepada kita mau pulihkan dia. Mau pulihkan. Siapapun itu. Kebersamaan dalam tim itu bertahan lama, bukan karena semua orang di dalamnya sempurna. Tetapi karena ada kasih karunia yang ikut bekerja di tengah-tengahnya. Ada belajar sesuatu Bapak Ibu? Saya undang PAW, silakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai doa kita. Mungkin hari ini kita sadar, kita pernah memegang batu. Tapi mungkin juga kita menjadi orang yang hampir dirajam oleh rasa malu. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah memudar. Walaupun kita pernah jatuh, dia tidak pernah berubah. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karun. Besar kasih karuniamu Tuhan. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat
kita nyanyikan dari awal, kita lihat, kita serapi sebagai doa, sebagai komitmen, sebagai perjanjian kita dengan Tuhan. Pudar, sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih Kau. Besar kasih karuniamu Tuhan, besar, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Karunia, kami melihatnya, kami merasakannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kasih karunia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, mari kita lihat wajah dengan wajah. Tuhan Yesus hadir, Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami. Besar kasih-Mu, kasih karunia-Mu, ku rasakan, ku hidup bagi-Mu, ku angkat hatiku, ku pandang wajah-Mu, tiada yang lain, pakailah kami. Oh haleluya, tinggi melebihi apapun itu. Oh Tuhan Yesus, haleluya, ku berserah. Oh haleluya, Bapak Ibu, hari ini bukan soal perempuan itu lagi. Hari ini soal kita. Mungkin ada yang datang ke tempat ini sambil memegang batu. Batunya kecil, tapi ada di hati yang tajam menusuk hatimu. Apakah itu batu iri hati, kepahitan, luka lama, kecewa, ambisi yang gak dipenuhi juga. Atau mungkin Anda hari ini bukan megang batu, tapi Anda berdiri seperti seakan-akan akan dilempar batu seperti perempuan itu. Mungkin Anda pernah merasa gagal, Anda pernah salah langkah, Anda pernah seperti
mempermalukan diri sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, hai jemaat, di manakah mereka yang mau melemparimu? Ingatlah dalam hati, tuduhan itu tidak menentukan masa depanmu. Roh Kudus menyentuh hati kita satu persatu. Bagi yang memegang batu, letakkanlah di hadapan Tuhan. Bagi yang sedang berdiri di tengah penghakiman, datanglah kepada Tuhan Yesus. Lepaskan semua batu ada di dalam hatimu dan angkatlah tanganmu. Angkat tanganmu di tempat Anda berada. Semuanya angkat tanganmu. Tuhan Yesus, hari ini aku sadar pernah ada batu di tanganku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Jika aku pernah memakai kebenaran untuk melukai, bukan memulihkan. Ampuni aku juga Tuhan. Jika aku pernah diam, padahal harus berdiri bagi yang benar. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku tidak mau lagi hidup untuk menggenggam batu. Aku mau meletakkannya di atas kakimu, di atas tanganmu. Kalau hari ini ada yang merasa berdiri di tengah, malu karena kegagalan, kesalahan. Bawa kami mendengar suaramu lebih lagi Tuhan. Suaramu yang meneduhkan, yang menenangkan kami. Pulihkan kami, bawa kami ke dalam pertobatan. Kami akan pergi dan tidak melakukan dosa lagi. Kami akan pergi dan berubah. Jadikan kami orang yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Jadikan kami pembawa kasih karunia dimanapun kami berada. Di kantor, di keluarga, di pelayanan. Dimanapun Engkau menempatkan kami punya rasa aman. Karena kami percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas pemulihan-Mu. Terima kasih atas suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia yang Kau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat, betapa kasih karuniamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat, betapa kasih Kami tahu Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih dari sekedar pemenang ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami, membawa kami untuk lepas dari setiap belenggu yang mengikat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang menjadi orang-orang yang merdeka karena Engkau ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Anda bisa persiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Roti yang Anda angkat ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terkoyak, tersiksa untuk menanggung hukuman yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Kita semakin menyadari bahwa setiap perjamuan kudus kita diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari sejenak kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama dengan suaramu katakan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu. Haleluya. Buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus hidup kami. Darah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang melayakkan kami, Kau yang menggantikan hukuman kami Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai hari ini kami masih jatuh bangun dalam dosa. Biar kami mengingat kembali betapa hukuman kami sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Sehingga kami seharusnya berlari kepada Tuhan yang menunggu kami kembali. Mampukan kami menjalani hidup ini sampai akhir hidup kami. Didapati tetap setia mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Lambaikan tangan Anda. Sembari Anda mempersiapkan persembahan dan penaburan. Silakan duduk. Saya ingin menyampaikan salam dari Pastor Maxi yang saat ini tidak ada di Medan. Karena Pastor Maxi sedang ada pelayanan di GMS Dumai. Ya, salam dari beliau untuk Anda semua. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini, nanti jangan lupa untuk meluangkan waktu Anda 5-10 menit untuk berkunjung ke Welcome Lounge yang ada di depan di entry hall. Anda bisa datang ke sana karena ada tim welcomer yang dengan senang hati, dengan sukacita ingin berkenalan dengan Anda. Anda bisa bertanya mengenai setiap aktivitas di gereja ini kepada mereka ataupun Anda mau join ke Connect Group, Anda bisa sampaikan kepada tim welcomer yang ada di depan. Dan setelah ibadah ini juga akan ada baptisan salam. Bapak Ibu Saudara semua, jika Anda sudah lama mengikut Tuhan dan belum dibaptis, berikan diri Anda segera untuk dibaptis. Gak perlu ditunda lagi. Segera daftarkan diri Anda sebagai baptisannya sebagai langkah iman di mana Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Ya, datang ke reception, sampaikan Anda mau dibaptis, tidak perlu khawatir dengan pakaian yang Anda kenakan saat ini, karena akan disediakan baju ganti oleh tim yang melayani, gitu ya. Paling nanti tatanan rambutnya berubah sedikit, gitu ya, tapi bajunya tetap kering Anda pulang. Oke, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa juga, setelah ibadah ini selesai Anda dapat menghampiri tim prayer corner yang ada di depan. Ya, mereka sudah siap untuk berdoa bersepakat dengan Anda dan saya percaya doa setiap kita pasti Tuhan dengar. Lalu nanti amplop persembahan dan penaburan jangan ditinggal di kursi tapi bawa keluar, ada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita dan penaburan kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita di setiap momen kami memberi ya Tuhan. Karena kami tahu Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selalu menjadi kebahagiaan bagi kami, menjadi bagian dari orang-orang yang membangun gereja di 50 kota di Pulau Sumatera. Kerinduan kami sama seperti kerinduan-Mu melihat setiap orang
boleh mengenal Tuhan, berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat, diselamatkan, dipulihkan, mengalami mukjizat, bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Bisa jadi itu keluarga kami sendiri, bisa jadi itu rekan lama kami di kota tersebut. Mereka boleh mengalami Tuhan. Dan biarkan persembahan dan penaburan ini dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Haleluya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.